Baik, selamat datang kembali teman-teman. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 19 April sampai dengan 23 April 2021 untuk 6 saham ya, yaitu ASII, EMTK, UNTR, EMLPL, BMTR dan BHIT ya. Jadi saya mulai dengan ASII. Kita lihat di sini ASII dia masih cenderung koreksi ya. Jadi kalau lihat di weekly-nya ya, candle-nya ya, dia itu lower high, lower low dan lower close ya. Nah, jadi kalau mau buy sih masih belum benar-benar aman ya. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di area di sini. Kalau kita lihat bisa menggunakan, kalau yang sudah punya ya, pasang aja di 5175 dan maksimum di 5025 ya. Itu untuk ASII yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya, menurut saya ASII kalau ingin buy ya, sebaiknya sih tunggu ya. Tunggunya di mana? Kalau kita lihat di sini dia sudah higher high, higher low ya, tapi close-nya dia sama dengan hari sebelumnya ya. Hari Jumat dia close-nya sama dengan hari Kamis. Kemudian yang ingin buy, saran saya minim kalau sudah berhasil naik ke atasnya ini aja ya. Bentar saya lihat kan dulu 5.400 ya. Kalau kita lihat di sini swing high-nya di 5.400. Jadi kalau mau buy ASII boleh-boleh saja, tapi tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik atas 5.400. Kenapa kita harus tunggu? Karena dia masih cenderung downtrend ya. Ini downtrendnya masih sebenarnya masih cukup kuat ya, downtrendnya ASII ya. Jadi kalau dia naik atas 5.400 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia mengingat weekly-nya dia masih lesu ya, belum ada sentimen positif juga. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5.400 buy. Maaf di sini ya, 5.400 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya Fibonacci retracement level 38,2%, yaitu di atasnya hanya ini ya 5.550 buy. Jadi naik ke atasnya ini buy lagi, atau naik ke atasnya ini ya. Nah, di sini hanya di 5650 ya buy. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 5.800 boleh buy lagi. Maka targetnya kurang lebih di area sekitar Fibonacci retracement level 23,6% ya, kurang lebih sekitar 6.000 sampai dengan 6.050 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.050 boleh tambah lagi ya, maka dia akan menguji target kurang lebih sekitar area ini ya, 6175 sampai dengan 6275. Jadi kalau kita panjangkan kurang lebih area sekitar ini ya. Jadi untuk ASII buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini 6375 ya, 6375 boleh tambah lagi buy up. Mudah-mudahan dia mencapai target 6.800. Jadi selama dia bertahan di atasnya 6375 masih ada peluang untuk mencapai level ini ya, kurang lebih 6.800 untuk ASII. Memang ASII ini dia bisnisnya walaupun ada pemulihan sedikit ya dari pandemi ya, tapi kedepannya belum ada sentimen yang positif banget menurut saya sih untuk bisa mencapai target sampai di atas 6.800 ya. Jadi kalau dikasih 6.800 ya sudah cukup bagus ya untuk ASII ya. Jadi yang belum punya kalau mau buy bertahap aja ya, sabar aja. Mungkin ada pertanyaan, Pak Sunar kenapa kok gak buy sekarang aja kalau pasti bisa naik ya? Ya masalahnya belum ada yang tahu pasti ya. Kenapa harus tunggu di atas? Karena untuk konfirmasi ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.400 ada kemungkinan dia minim ya, checkpointnya dia mencapai target di 5650 di sini ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan yang saya informasikan sebelumnya ya. Kemudian naik lagi breakout ke atas 5.800 boleh ditambah lagi average up. Kemudian breakout lagi naik ke atas 6.050 boleh tambah lagi ya. Jadi tambahnya bertahap aja, buy-nya nggak perlu terlalu agresif ya, karena dia masih cenderung downtrend ya. Karena terus terang di sini dia low-nya dia lower ya. Kalau kita lihat di sini swing low-nya dia lower ya. Saya gambarkan ya, ini low-nya di sini swing low ya. Ini swing low-nya. Jadi swing low-nya dia lower ya.
1 2 3 ya. Kita lihat posisinya dia lower terus ya. Jadi masih belum benar-benar aman ya. Belum benar-benar aman ya maksudnya ya. Makanya belinya ke atas sedikit ya untuk konfirmasi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif banget ya. Jangan beli sebanyak-banyaknya. Walaupun memang fundamentalnya bagus ya, cukup bagus. Tapi kalau kita lihat di sini rata-ratanya volumenya 5 hari sudah mengecil ya. Rata-rata 5 hari dia mengecil dan cenderung turun terus lesu ya. Perkiraan sih sampai Juni ya mungkin ya masih lesu ya. Kemungkinan kalau aktif kembali ya setelah tunggu laporan keuangan tengah semester ya. Kalau tengah semesternya laporan keuangannya membaik ya bisa saja dia naik lagi ke atas 6.800 untuk ASII. Kemudian kita bahas berikutnya mengenai EMTK. Di sini dia candlenya lower low tapi dia higher high dan higher close ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Kalau kita lihat di sini kenaikan 2 hari yang terakhir ini ya itu cenderung karena sentimen dari aksi korporasi ya. Ini sebentar saya panjangkan. Ini yang sebelumnya ya Fibonacci extension ya. Jadi aksi korporasinya sebentar. Ini kurang lebih ya Fibonacci extensionnya. Ini aksi korporasinya untuk saham EMTK dia dibeli oleh Grab ya. Jadi saham EMTK itu dibeli Grab, disebut di berita ya Grab telah membeli saham EMTK ya, perusahaan asal Singapura membeli sekitar 4% saham EMTK ya, senilai 4 triliun ya, atau setara dengan 366 juta dolar Singapura ya. Itu berita terakhirnya. Makanya sahamnya bisa masih cukup kuat ya. Jadi yang sudah punya, saran saya sih walaupun dibeli Grab ya, mungkin antusiasnya ke depannya bagus atau seperti apa. Tapi saran saya sih kalau kita trading ya fokus saja di trailing stopnya masing-masing ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di low-nya 2510 dan di sini kalau kita lihat 2400 ya. Kalau dia turun banyak 2400, saran saya sih jual dulu ya. Walaupun mungkin saja sentimennya bagus lagi ke depannya. Tapi kalau turun banyak 2400, saran saya sih jual dulu karena dia ada kemungkinan untuk mencoba untuk testing lagi area supportnya yang di sini ya. Ini lumayan panjang ya konsolidasinya ya, kurang lebih sekitar 2000 sampai dengan 2100 ya. Di sekitar area sini ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 2400, ada kemungkinan dia menguji lagi level 2100 ya. Kemudian bagi yang belum buy, kalau mau buy high sell higher boleh saja tunggu kalau dia sudah berhasil naik atas 2680 ya. Jadi buy high sell higher ya lebih baik ya. Atau kalau takut ya buy on weakness ya sekitar 2100 ya. Kalau mau buy on weakness ya. Pak Sunar kayaknya saya nggak mau beli buy high sell higher, saya maunya buy low sell high. Ya boleh aja tunggu di area sekitar kurang lebih 2000 sampai 2100. Jadi bukan tangkap pisau jatuh enggak ya. Kalau dia selama bertahan di atasnya 2000, saya rasa sih masih cukup bagus ya. Sideways lagi sekitar 2000 sampai 2400 ya. Itu untuk EMTK. Kalau mau buy high sell higher, saya lebih menyarankan tunggu kalau berhasil naik ke atas 2680. Kayaknya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Karena rata-ratanya dia kita lihat di sini sudah beberapa hari ya, beberapa minggu ya. Dia di rata-ratanya selalu volumenya di bawah rata-rata 5 harinya. Jadi walaupun terakhir dia sempat naik melebihi ya. Ini waktu beritanya keluar ya. Kalau mau baik, menurut saya sih bertahap aja. Karena target terdekatnya ya kurang lebih sekitar Fibonacci extension 26,1,8% ya, kurang lebih sekitar area 3000 sampai dengan 3030-an lah. Itu untuk EMTK. Kemudian untuk emiten UNTR, kita lihat di sini candlenya dia higher low, higher close, higher high ya. Untuk maaf itu daily-nya ya. Weekly-nya kalau kita lihat di sini dia lower low, lower high dan lower close ya. Sempat breakout ke atas 38,2% ya. Kemudian dia turun lagi ke bawah. Dan yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 21550 dan di 21.000 ya. Jadi selama di atas 21.000 dia masih cukup ada harapannya.
walaupun dia resiko ya, kalau di bawahnya Fibonacci retracement 8,2%, sebenarnya dia masih resiko ya. Jadi kalau mau buy on weakness boleh-boleh saja, kalau mau buy dekat 21.000 ya, tapi kalau turun banyak 21.000, saya sih jual dulu. Kalau suka yang tipe buy high sell higher, maka saran saya kalau mau tunggu, kalau mau buy minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 22450 ya di sini ya. Ini area konsolidasi resisten kecil ya. Dan ini ya kecil banget ya. Kalau bilang resisten dia nggak benar-benar valid. Nah, ini 22450 ya. Jadi kalau naik ke atas 22450 buy, tapi buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 22450 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini 22925 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 23600 boleh tambah lagi. Target price terdekatnya ya kurang lebih di sekitar area Fibonacci retracement level 23,6% ya, kurang lebih di sekitar area ini ya. 24.600 sampai dengan 24.650 ya. Jadi ini adalah gambaran penarikan dari Fibonacci retracement levelnya ya. Kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement level cukup rapi ya di sini ya. Nah, ini resisten yang harus dia tembus. Kita lihat ini resistennya ya, swing high. Di sini ada kurang lebih area konsentrasi candle ya. Di sini kalau kita lihat, kalau kita teruskan ini kan, ini area konsentrasi candle. Jadi dia resisten terdekat yang harus dia tembus minggu ini ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya, ada peluang minim mencapai checkpointnya di sini lah. Mudah-mudahan ya, 23725. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena 3 hari terakhir ini dia masih lesu ya, volumenya masih tidak di bawah rata-rata 5 harinya. Jadi walaupun dia naik, belinya sih boleh-boleh saja ya, minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 22450 buy, kemudian naik lagi ke atas 22925 buy, naik lagi ke atasnya 23600 buy. Target price terdekatnya ya kurang lebih sekitar ini ya, 24.600an. Itu untuk UNTR. Jadi dia cenderung masih sideways ya. Jadi sideways, kalau mau trading sideways juga boleh ya, sekitar kurang lebih 21.000 ya. Kalau dia turun banyak 21.000 ya hati-hati, pasang aja stop loss ya, atau trailing stop. Kemudian berikutnya MLPL ya. Kita lihat weekly-nya. MLPL dia minggu lalu sempat higher low, tapi close-nya dia di close lower daripada minggu sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini, saran saya sih yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 154 dan di 150. Kalau turun banyak itu dia ada kemungkinan mencoba untuk tes lagi support ya, sebelum dia breakoutnya kurang lebih sekitar 120 ya ketika dia breakout ya. Jadi dia kalau turun lagi di bawah 150, ada kecenderungan dia akan menguji lagi level 120 ya, satu titik breakout sebelumnya ya. Jadi saran saya yang belum punya, kalau mau buy ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness, sebentar saya lihatkan ya. Kita lihat di sini, ini sudah saya pernah bahas sebelumnya MLPL ya. Ini adalah kurang lebih area resistennya, area resisten sebelumnya ya, di Fibonacci extension level 161,8%. Dan dia gagal bertahan di atasnya ya minggu lalu ya. Jadi kalau mau buy high sell higher sih tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 190 ya. Tapi itu pun menurut saya sih resikonya besar ya, karena kalau kita lihat di sini ini lumayan jauh ya dari 2017 ya, sekitar Agustus ya. Target price-nya sih sekitar 232 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 190, ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih di area Fibonacci extension level 261,8%-nya ya, kurang lebih di area sekitar 220 sampai dengan 232 ya. Di sini ada swing high-nya di sini ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena kita lihat di sini volumenya sebelumnya kecil banget, terus tiba-tiba aja di awal-awal tahun dia volumenya mulai tinggi ya, MLPL ya. Ini salah satunya adalah aksi korporasi dia melepas saham MPPA ya, MLPL-nya ya. Bagi yang tidak suka tipe buy high sell higher ya tunggu aja
kurang lebih di area konsolidasi 120-an ya. Bukan berarti turun ke 120 langsung buy, enggak ya. Kita lihat dulu kalau dia berhasil menyentuh kemudian berhasil rebound ke atasnya, barusan kita buy ya. Seperti itu ya. Itu buy on weakness seperti itu. Jadi kita nggak langsung hajar buy kalau dia nyentuh, enggak ya. Tunggu kalau ada konfirmasi rebound ya, seperti ini ya. Ini kita kan konfirmasinya biasanya bentuknya seperti ini. Jadi turun kemudian naik higher ya. Dia candlenya bentuknya seperti hammer umumnya ya. Hammer ya, ini bodinya dia lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Seperti itu. Biasanya konfirmasinya sudah mulai cukup bagus ya kalau mau ingin spekulasi buy ya, buy on weakness. Ya kemungkinan sekitar 120. Kalau dia gagal bertahan di atas 120, hati-hati karena dia kan menguji level ini ya, Fibonacci retracement 8,2% ya, kurang lebih di area sekitar di sini kita lihat sekitar 97-an ya, 95 sampai dengan 97. Jadi seperti itu. Ini penarikan dari Fibonacci retracement-nya ya. Saya sebenarnya di sini saya tadi untuk extension ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 120 ini targetnya di mana? Nah ini kalau kita lihat targetnya sudah tercapai ya. Jadi yang rajin baca atau nonton analisa saham harian, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, targetnya sudah tercapai. Jadi selamat yang rajin menonton dan mencatat ya, harusnya lumayan ya dapatnya ya. Kemudian BMTR, kita lihat di sini weekly-nya dia lower low, lower high, dan close-nya dia lower close ya. Tapi kecenderungan masih cenderung sideways lah ya. Kalau dia selama masih bertahan di atas 246 ya, kurang lebih di sini ya. Jadi masih dalam batas toleransi lah ya nilainya ya. Tapi ya berarti yang sudah punya ya. Karena saya sih pasang aja stop loss-nya di 254 dan di sini 246 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy ya saran saya tunggu aja kalau dia sebentar ya, saya coba geser perpanjang. Ini saya tarik Fibonacci extensionnya ya. Jadi tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, kurang lebih di atasnya, minim di atasnya 274 ya. Atau sekalian kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci extension 38,2% ya. Di sini kita lihat swing high-nya tepat di area di sini 278 ya, kurang lebih Fibonacci extension 38,2%, di sini juga 278 ya. Jadi belinya minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 274 atau 278 ya. Baik, target price-nya terdekat ya kurang lebih sekitar 300-an sini ya. Tapi di tengah-tengahnya dia ada checkpoint ya, 290. Jadi checkpoint bisa digunakan sebagai nambah posisi ya kalau dia berhasil naik lagi ya. Jadi seperti itu. Tapi menurut saya sih belinya sih jangan terlalu banyak ya, karena kecenderungan dia masih sepi ya di sini ya, volumenya dia lumayan menurun gini ya, sepi ya. Apalagi dalam memang sempat naik dari rata-rata 5 hari, tapi kemudian harganya nggak kemana-mana ya, sideways lagi, masuk lagi gitu. Kalau mau buy on weakness ya kurang lebih sekitar area sini ya, 250-an ya lebih ya, sekitar area 250. Kalau dia berhasil nyentuh kemudian rebound kembali ya boleh buy, tapi jangan terlalu banyak juga ya, secukupnya. Kemudian untuk BHIT ya, untuk weekly-nya dia higher low, lower high, dan lower close ya. Ini sudah saya pernah bahas ya, analisa saham mingguan. Jadi sebenarnya dia masih di area sideways-nya ya. Ini kalau beli sih memang risiko ya, karena dia sideways di bawah ini dekat-dekat dengan 50 ya, harga gocap ya. Harga gocap ini kan harga 50 kan harga emiten tidur ya. Jadi kalau mau beli, saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 57 ya untuk BHIT. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, karena volumenya di sini dia selalu di bawah rata-rata 5 harinya ya. Setelah dia naik tinggi sampai 78 ya, kemudian turun terus koleksi sampai sideways, dia volumenya sepi ya, bawah rata-rata 5 hari. Jadi kalau breakout naik ke atas 57 maupun buy ya,
boleh saja ya kalau mau buy ya secara teknikal ya. Dia naik ke atas 57 buy, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, swing high-nya di sini 59 buy up ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas Fibonacci retracement 61,8%, naik ke atasnya 62 boleh tambah lagi. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, swing high yang 10 Maret 2021, naik ke atas 66 tambah lagi buy up ya. Kemudian kalau dia berhasil high lagi dari 69 di atas Fibonacci retracement level 8,2% ya, di sini ada high 69 ya, naik lagi ke atas 69 boleh tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia berhasil mencapai target kurang lebih di swing high sebelumnya ya, 78 ya. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif, secukupnya aja ya. Ini memang resikonya tinggi ya, high risk high gain ya. Kenapa saya ada sebut mengenai BHIT ya, saya ada singgung sebagian. Memang sih BHIT ini kurang menarik ya, dari dulu dia nggak kemana-mana, fundamentalnya juga nggak seberapa bagus, cenderung jelek ya BHIT ya. Hanya saja terakhir seperti saya sebutkan sebelumnya, dari otoritas pengadilan tinggi Singapura ya, dia menyetujui konversi saham ya, jadi konversi utang ke saham. Utangnya dia dikonversi dari rupiah ke saham ya, dan konversinya ini lumayan besar ya nilainya ya, dan dia harganya, bentar saya nggak ingat beritanya ya, saya baca berita ulang dulu, tapi saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Jadi dia konversi ke saham ya, jadi kalau dirupiahkan itu penukarannya, konversinya harganya 173 per saham ya. Jadi senilai, kalau kursnya 14.302 ya, jadi konversinya senilai 173 per saham. Atau pihak kreditornya boleh memilih opsi pengunduran ya, jadi obligasinya menerbitkan obligasi baru, malah nggak mau ditukar saham ya, yaitu setiap 100.000 kalau nggak salah ya, itu ditukar obligasi baru dengan kupon 1% per tahun. Itu penyelesaian utangnya ya. Jadi ada kemungkinan mungkin ada yang kreditor memilih opsi ditukar ke saham ya, mungkin saja ditukar ke saham nanti, ya siapa tahu ya, saya nggak bilang pasti ya, karena di saham ini nggak ada yang pasti ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya, apakah memungkinkan di harga 137 ya, kemungkinan selalu ada ya. Kalau bentar saya lihatkan di sini ya, ini vibrasinya nggak seberapa jelas warnanya, saya jelaskan dulu di sini, saya perjelas warnanya. Jadi kalau kita lihat di sini di weekly-nya ya, kalau di harga 50 ya kan, kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya, ini high sebelumnya 85 ya, ada kemungkinan dia mencapai target Fibonacci, menurut Fibonacci extension ya, dia sekitar, kalau 161,8 sekitar 95 nya, kalau 261,8 sekitar, kalau kita lihat di sini sekitar 125 ya. Ini di resistennya kurang lebih sekitar tahun 2018 awal ya. Nah kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, ini apa, Fibonacci ini apa, extension 261,8 ya, ini saya tariknya dari monthly-nya ya, dari bulanannya, dari masa kejayaannya tahun 2012 sampai dengan 2020 50 ya. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya, masih ada kemungkinan ya kalau dia diangkat ke level ini ya, kurang lebih di Fibonacci retracement level 23,6% ya, sekitar 180-an. Jadi kalau yang berani nanggung resiko ya high risk high gain ya, seperti itu ya. Sedangkan tadi disebutkan harga konversi sahamnya 1375, nggak jelas berapa
persen investor yang ambil opsi pertama penukaran dengan saham atau mengambil opsi kedua penukaran dengan obligasi yang dimundurkan ya dengan kupon 1% ya. Jadi kalau kita lihat dari harganya sih dia cenderung sideways, masih resiko ya. Jadi belinya bertahap aja ya kalau mau ikut-ikutan ya. Tentu saja risikonya tinggi ya. Kalau naik ke atasnya 57 buy, naik lagi ke atasnya 59 buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Cukupnya aja. Buy naik ke atas 62 tambah lagi. Terus naik lagi ke atas 66 tambah lagi. Naik lagi ke atasnya ini 64 tambah lagi. Naik lagi ke atasnya 73 tambah lagi. Kalau dia breakout ke atasnya 78 tambah lagi gitu ya. Terus, tambah lagi di mana maksudnya kalau dia naik ke atasnya swing high yang ini ya 81 ya 12 Februari maaf 2 Desember 2020 ya naik ke 281 buy tambah lagi. Breakout ke atasnya 85 boleh tambah lagi. Jadi average up istilahnya. Tapi jangan terlalu banyak. Proporsional aja ya. Ya mudah-mudahan dikasih kurang lebih di sekitar sini lah. Sekitar 144 lah itu harga konversinya ke saham ya. Ya siapa tahu yang punya yang kreditor ya memberikan utangan kepada PHIT ini dia bantu-bantu angkat sahamnya yang kita nggak tahu ya. Sehingga kalau sahamnya naik tinggi kemudian dia bisa lepas, akhirnya utangnya ya yang dulunya utang dalam bentuk dolar ya bisa kembali ya. Karena siapa yang mau kalau utang dengan uang dolar dibayar dengan saham ya, kertas ya, apalagi kalau fundamentalnya kurang begitu bagus. Kalaupun ada yang mau ya berarti kemungkinan nanti dia akan berusaha untuk mengangkat harga sahamnya ya. Kalau mau tarik kembali utangnya dalam bentuk uang tunai ya, jadi dia akan berusaha untuk mengangkat kembali harga sahamnya. Ya kita ikutin aja, baiknya bertahap seperti itu. Jadi itu saran saya untuk BHIT, mudah-mudahan jadi saham yang multi bagger ya, kenaikannya di atas 100% ya. Ya, sekian dan terima kasih untuk analisa saham mingguan ASII, MTK, UNTR, MLPL, BMTR dan BHIT untuk periode 19 April sampai dengan 23 April 2021.